Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bertemu dengan saya Widi Lestanto. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 tingkatan SMA, Logika Matematika. Ya, materi ini tentunya jarang sekali ditemui untuk perhitungan yang biasanya tidak kalian sukai. Karena seperti judulnya logika, tentunya kita akan memakai logika pada materi kali ini. Langsung saja kita mulai materinya. Ya, di sini disediakan pengertian. Logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Logika matematika menjadi landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian juga pemikiran yang rasional. Kemudian ada submateri dari logika matematika. Yang pertama ada pernyataan dan kalimat terbuka. Kemudian yang kedua ada ingkaran atau negasi. Dan yang ketiga ada pernyataan majmuk. Oke, ke submateri yang pertama. Ada pernyataan dan kalimat terbuka. Pernyataan adalah kalimat yang bisa benar atau bisa salah, sementara kalimat terbuka adalah jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Jadi pernyataan di sini itu sudah diketahui nilai kebenarannya, entah itu benar atau salah. Sementara kalimat terbuka itu masih menjadi sebuah pertanyaan tentang nilai kebenarannya, entah benar atau salah. Langsung ke contoh dari pernyataan. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Pernyataan ini bernilai benar, sebab Indonesia Raya itu memang lagu kebangsaan dari negara Indonesia. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu Bika Ambon berasal dari Ambon. Pernyataan ini bernilai salah, sebab Bika Ambon itu sendiri bukan berasal dari Ambon. Kemudian ada contoh dari kalimat terbuka. 12x ditambah 6 sama dengan 91. Kalimat ini belum bisa dinyatakan sebagai pernyataan, sebab belum diketahui nilai kebenarannya. Oke. Langsung ke submateri yang kedua, ada ingkaran atau negasi. Dari sebuah pernyataan, kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran atau negasi, yakni penyangkalan atas pernyataan yang disebutkan. Untuk lebih memahami hal ini, di sini disediakan tabel kebenaran ingkaran. Di sini ada huruf P. P di sini itu sebagai pernyataan. Kemudian ada B itu sebagai nilai benar dan S itu sebagai nilai salah. Jika pernyataan bernilai benar, maka ingkaran bernilai salah. Dan jika pernyataan bernilai salah, maka ingkaran bernilai benar. Ingkaran sendiri itu dilambangkan seperti huruf strip, tetapi melengkung. Kemudian ada contohnya. Di sini ada pernyataan, besi memuai jika dipanaskan. Pernyataan ini bernilai benar. Kemudian ada ingkaran dari pernyataan, besi tidak memuai jika dipanaskan. Pernyataan ini bernilai salah. Kemudian ada contoh lain, sebuah pernyataan menyebutkan semua unggas adalah burung. Kemudian ingkaran dari pernyataan tersebut adalah ada unggas yang bukan burung. Ya, kemudian ada submateri yang ketiga, yaitu pernyataan majmuk. Dalam ilmu matematika, terdapat 4 macam pernyataan majmuk, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Langsung saja kita bahas satu persatu. Oke,
Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi di sini dilambangkan sebagai huruf V tetapi terbalik. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan. Nah, V terbalik ini dibaca sebagai dan. Kemudian di sini disediakan tabel kebenaran dari konjungsi. Kita lihat dari keterangannya terlebih dahulu. Huruf P di sini sebagai pernyataan 1 dan Q sebagai pernyataan 2. Kemudian ada P dan Q. Kemudian ada B itu nilai kebenaran dari benar dan S nilai kebenaran dari salah. Nah, kita langsung saja ke tabelnya. Jika pernyataan 1 bernilai benar dan pernyataan 2 bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Kemudian jika pernyataan 1 bernilai benar dan pernyataan 2 bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Kemudian jika pernyataan 1 bernilai salah dan pernyataan 2 bernilai benar, maka P dan Q bernilai salah. Kemudian jika pernyataan 1 bernilai salah dan pernyataan 2 bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Ya. Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P dan Q benar. Kemudian ada contohnya yaitu pernyataan 1, 3 adalah bilangan prima, pernyataan bernilai benar. Kemudian ada pernyataan 2, 3 adalah bilangan ganjil, pernyataan bernilai benar. Konjungsi P dan Q. 3 adalah bilangan prima dan ganjil, pernyataan bernilai benar. Kemudian yang kedua ada disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Sehingga notasi P, lambang dari disjungsi Q, dibaca P atau Q. Kemudian di sini disediakan nilai kebenaran dari disjungsi. Jika pernyataan 1 bernilai benar dan pernyataan 2 bernilai benar, maka disjungsi P atau Q bernilai benar. Kemudian jika pernyataan 1 bernilai benar dan pernyataan 2 bernilai salah, disjungsi P atau Q bernilai benar. Kemudian jika pernyataan 1 bernilai salah dan pernyataan 2 bernilai salah, disjungsi P atau Q bernilai salah. Nah, jika kita lihat pada tabel kebenaran disjungsi, hanya salah jika kedua pernyataan P atau Q salah. Contoh, pernyataan 1, paus adalah mamalia. Pernyataan ini bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua, paus adalah herbivora. Pernyataan ini bernilai salah. Disjungsi P atau Q, paus adalah mamalia atau herbivora. Pernyataan ini bernilai benar. Sebab disjungsi hanya bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Kemudian yang ketiga ada implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika maka, sehingga notasi dari P implikasi Q dibaca jika P maka Q.
Di sini disediakan tabel nilai kebenaran dari implikasi. Nah, dari pernyataan 1 bernilai benar dan pernyataan 2 bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Tapi jika pernyataan 1 bernilai benar dan pernyataan 2 bernilai salah, implikasinya bernilai salah. Tapi jika pernyataan satunya bernilai salah dan pernyataan 2 bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Kemudian jika pernyataan 1 bernilai salah dan pernyataan 2 bernilai salah, implikasinya bernilai benar. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa implikasi hanya bernilai salah jika anteseden P benar dan konsekuen Q salah. Contoh pernyataan 1. Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Pernyataan bernilai benar. Dan pernyataan kedua ada Andi dapat belajar di mana saja. Pernyataan bernilai benar. Implikasinya atau jika P maka Q. Jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar dari mana saja. Pernyataan bernilai benar. Kemudian yang keempat ada biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika. Sehingga notasi dari biimplikasi akan dibaca P jika dan hanya jika Q. Kemudian di sini disediakan tabel nilai kebenaran dari biimplikasi. Dapat dilihat bahwa jika pernyataan 1 bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar, biimplikasinya bernilai benar. Dan jika pernyataan 1 bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah, maka biimplikasinya bernilai salah. Kemudian jika pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai benar, maka biimplikasinya bernilai salah. Dan jika pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai salah, maka biimplikasinya bernilai benar. Dari tabel kebenaran tersebut, dapat kita amati bahwa biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Kemudian di sini diberikan sebuah contoh di mana pernyataan 1 menyebutkan 30 dikali 2 sama dengan 60. Pernyataan ini bernilai benar. Dan pernyataan kedua menyebutkan 60 adalah bilangan ganjil. Pernyataan ini bernilai salah. Kemudian biimplikasinya yaitu 30 dikali 2 sama dengan 60. Jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Pernyataan ini bernilai salah. Sebab dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu berbeda nilai kebenarannya, di mana pernyataan pertama itu bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah. Sedangkan syarat dari biimplikasi bernilai benar itu harus sama nilai kebenarannya antara pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Nah, itu tadi penjelasan tentang logika matematika, baik dalam penggunaan pernyataan dan kalimat terbuka, ingkaran, serta 4 macam kalimat majemuk, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.